Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di hari ini. Anak-anak, hari ini kita masih tetap belajar seperti biasa ya, secara daring. Ibu guru harap anak-anak tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Hari ini kita masih belajar di tema 1, tapi kita sudah masuk pada subtema 2 dan kita akan mulai dengan pembelajaran 1. Di pembelajaran 1, anak-anak kita akan belajar materi pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika. Ya, baik. Ibu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat memahami apa itu kalimat ajakan. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat melakukan gerak keseharian di dalam tari. Dan yang ketiga adalah anak-anak dapat membandingkan bilangan ratusan dengan kata lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Kita langsung saja pada materi kita yang pertama yaitu kalimat ajakan. Yang perlu anak-anak tahu di sini bahwa kalimat ajakan itu adalah kalimat yang kita pakai untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Jadi misalnya di rumah pasti anak-anak sering melakukannya juga di rumah, sering mempraktekannya itu di rumah. Ajakan berarti kalau dibilang kalimat ajakan berarti kita mau mengajak seseorang untuk melakukan apa. Misalnya kita mau belajar, kita mengajak teman untuk belajar, atau mengajak kakak atau adik untuk belajar, atau mungkin saja bapak dan mama mengajak kita untuk bepergian ke toko, ke pasar. Itu yang dinamakan ajakan ya. Itu yang dinamakan ajakan. Jadi bukan ajakan apa begitu, tidak, bukan ajakan yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak baik, tapi mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik. Misalnya dalam berteman, anak-anak mungkin saling mengajak ya, baku ajak begitu. Mari kita belajar. Ayo mari kita bermain, seperti itu. Atau mungkin bapak mama, mari ikut bapak ke toko, atau mari ikut mama ke pasar. Seperti itu. Itu contoh-contoh kalimat ajakan. Jadi kalimat yang kita gunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Dan di dalam kalimat ajakan kita harus menggunakan kata ayo dan mari. Kita harus menggunakan kata ayo dan mari. Jadi misalnya, ayo kita belajar bersama, ayo kita bermain bersama. Atau Sinta, mari sini ikut mama ke pasar. Sinta, mari sini bantu mama cuci piring. Atau Edo, mari sini bantu bapak cuci motor. Edo, mari sini kita pergi ke toko, misalnya ya. Jadi itu adalah itulah yang dinamakan kalimat ajakan ya. Jadi dalam menyebutkan kalimat ajakan kita harus menggunakan kata ayo atau mari ya. Itulah materi kita untuk bahasa Indonesia di hari ini. Lalu kita lanjut pada materi yang berikutnya, SBDP, yaitu gerak keseharian. Gerak keseharian. Apa itu gerak keseharian? Anak-anak mau tahu? Pasti mau tahu ya, namanya belajar pasti anak-anak harus tahu dan mau tahu. Kalau mau tahu, dengarkan baik-baik penjelasan ibu guru. Jadi gerak keseharian itu gerak yang kita lakukan sehari-hari. Gerak yang kita lakukan sehari, apa saja sih gerak yang kita lakukan sehari-hari? Seperti misalnya kita menyapu halaman, menyapu lantai, mengepel, kemudian berolahraga, mencuci piring. Nah,
menyisir rambut. Itu contoh-contoh gerak keseharian, gerak yang kita lakukan sehari-hari, gerak yang bisa kita lakukan setiap hari, yang kita manusia lakukan. Seperti tadi Bu Guru sudah bilang contoh-contohnya itu sisir rambut, sapu rumah, pel rumah, cuci motor misalnya, ya itu tanam bunga. Itu adalah contoh-contoh gerak keseharian. Anak-anak bisa paham ya. Dan kita melakukan gerak keseharian ini dengan menggunakan 3 anggota tubuh. Apa saja anggota tubuh yang kita gunakan untuk melakukan gerak keseharian? Yang pertama ada kepala. Kita berolahraga misalnya dengan menggoyang-goyang kepala, menggeleng-gelengkan kepala, itu sudah termasuk gerak keseharian. Atau mungkin kemudian yang kedua, kita menggunakan anggota tubuh yang kedua adalah tangan. Tangan digunakan kan bisa untuk sisir rambut, mengepel lantai, sapu lantai gitu. Itu contoh gerak keseharian. Kemudian gerak yang ketiga ada kaki. Kaki juga itu kita gunakan untuk anggota tubuh kita yang ketiga, yaitu kaki. Kaki itu kita gunakan untuk melakukan gerak keseharian, misalnya dengan cara apa ya, berlari ya, olahraga atau berlari, berjalan. Itu adalah anggota tubuh yang bisa kita gunakan untuk melakukan gerak keseharian ya. Itulah contoh, Ibu Guru kasih gambaran secara umum dulu untuk anak-anak ya. Jadi melakukan gerak keseharian itu dengan menggunakan 3 anggota tubuh. Ada kepala, ada tangan, dan ada kaki. Dan itu kita lakukan untuk melakukan gerak sehari-harinya kita. Nah, untuk SBDP Ibu Guru rasa penjelasannya cukup sekian. Kita lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu matematika ya, membandingkan iya bilangan ratusan. Jadi di sini kita mau bandingkan bilangan ratusan. Kita mau bandingkan bilangan ratusan. Nah, anak-anak perhatikan contohnya Ibu Guru yang nanti akan Ibu Guru tampilkan ini. Jadi ini ada gambar kubus. Gambar kubus ada 2 kelompok kubus. 2 kelompok kubus, di mana setiap kubus terdiri dari kubus ratusan, kubus puluhan, dan kubus satuan. Jadi kelompok yang pertama, kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama ada 1 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Kemudian kelompok yang kedua juga ada 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. Nah, bagaimana cara kita membandingkan kubus ini, kedua kubus ini, supaya kita mau tahu mana kubus yang lebih banyak atau mana kubus yang lebih sedikit. Jadi dalam pelajaran matematika kali ini kita mau membandingkan dengan menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Nah, anak-anak perhatikan, kita mulai dari kubus yang pertama. Kubus yang pertama itu kita mulai dari nilai tempatnya dulu ya. Tempat ratusan dulu. Di sini tempat ratusan, kubus yang pertama, kelompok kubus yang pertama itu kubus ratusannya 1. Kelompok kubus yang kedua, kubus ratusannya juga 1. Berarti sama-sama 1. Nilainya masih sama. Nilai tempat ratusannya masih sama. Kalau masih sama, kita pindah lagi ke tempat puluhan. Kita lihat kelompok kubus yang pertama. Di situ kelompok kubus yang pertama, kubus puluhannya 10. Dan kelompok kubus yang kedua, kubus puluhannya ada 20. Oh, berarti kelompok yang pertama ini ada 10, kelompok yang kedua ada 20. Manakah yang lebih banyak? Sudah pasti yang 20. 10 itu lebih sedikit. Kelompok kubus 1 ini dia sedikit.
Sedangkan kelompok kubus 2 ini dia banyak. Berarti kita sudah bisa temukan jawabannya. Misalkan kalau di tempat puluhan masih sama, berarti kita pindah lagi ke tempat satuan, kita bandingkan satuannya. Tetapi ternyata dari dua kelompok ini kita sudah temukan bahwa di kubus puluhan yang kelompok 1 itu hanya 10. Dia kurang dari kelompok yang kedua, ada 20. Berarti kita bisa tulis dengan kelompok kubus pertama kita harus menggunakan kata apa? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kalau menurut Ibu Guru, kata yang tepat untuk membandingkan dua kelompok kubus ini itu adalah kurang dari. Karena kelompok 1 kurang, kelompok 2 lebih banyak, maka kita harus menggunakan kata kurang dari. Kelompok kubus 1 kurang dari kelompok kubus 2. Bu Guru, kenapa kurang? Iya, kurang karena kubus puluhannya cuma 10 di kelompok 1, tetapi kubus puluhan di kelompok 2 ada 2. Maka kubus di kelompok 1 itu kurang dari kubus di kelompok 2. Ya, sampai di sini anak-anak bisa paham ya? Iya, bisa. Nanti ada contoh-contoh lain yang Ibu Guru akan tunjukkan, tetapi karena waktu, anak-anak mungkin bisa melihatnya, membukanya di buku elektrik yang sudah dibagikan. Waktu itu Ibu Guru sudah bagikan di grup, mungkin Bapak Mama bisa bantu membukanya dan melihat materinya. Materinya itu ada di halaman 55 untuk materi matematika ini. Jadi Ibu Guru mengakhiri dulu penjelasan Ibu Guru di siang hari ini atau di pagi hari ini. Kurang lebihnya nanti anak-anak bertanya ke Ibu Guru ya. Jika belum jelas penjelasan Ibu Guru, anak-anak bisa bertanya ya dengan bantuan Bapak Mama untuk bertanya ke Ibu Guru. Oke, sekian pembelajaran kita di hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan masing-masing ya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.